Shalom, salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kalian, Andita dan Kristo. Selamat, kalian sudah menjadi kelas 12, artinya kalian sudah menjadi kakak paling tua di SMK Putra Pertiwi. Jadi Bapak harap kalian dewasa, mandiri dan bertanggung jawab, belajar dari kelas 11. Jangan banyak tugas yang menumpuk ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang demokrasi menurut Alkitab. Namun sebelumnya kita menyanyikan pujian, doa kami, dan nanti kita akan berdoa untuk memulai pembelajaran. Nyanyi ya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur buat hari yang baru yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kalau boleh hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di surga, pada saat ini kami akan memulaikan pembelajaran pendidikan agama Kristen. Mari Tuhan yang mempersiapkan hati kami, mari Tuhan yang senantiasa memberikan kami hikmat, supaya anak-anak-Mu dapat mengerti dan memahami akan apa yang hamba sampaikan. Berkati Kristo dan Andita, supaya mereka boleh siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ampuni Tuhan setiap dosa pelanggaran kami, supaya berkat-Mu tidak terhalang. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke, Bapak harap untuk Kristo dan Andita tetap mengikuti penjelasan Bapak. Nanti kalau tidak dimengerti, kalau tidak dipahami apa yang Bapak jelaskan, boleh ditanyakan melalui WA. Dan ingat, nanti di tengah-tengah pembelajaran, pasti Bapak nanti menyampaikan tugas. Jadi untuk itu jangan pernah tinggalkan penjelasan yang Bapak buat ya. Oke, tadi Bapak sudah menjelaskan dan Bapak sudah menyebutkan bahwa pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar mengenai demokrasi menurut Alkitab. Tentunya Bapak harap kalian sudah membuka buku bab 1. Kita akan belajar bagaimana pandangan Alkitab terhadap demokrasi, baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, serta bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan demokrasi dalam bergereja, bersekolah, bermasyarakat, dan dalam keluarga. Nah, tentunya kalian sudah mengerti dan memahami apa arti demokrasi dan apa tujuan demokrasi. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi juga.
Jadi untuk itu Bapak mengajak kalian juga untuk mengingatkan kembali apa itu demokrasi. Kita akan belajar demokrasi menurut Alkitab. Nah, pengertian demokrasi, ternyata demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yang dibagi menjadi dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, sedangkan kratos artinya kekuatan dan pemerintahan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa demokratis adalah kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Nah, bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusannya ditentukan sebagian besar oleh rakyat. Karena apa? Karena suatu pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Ini adalah sistem demokrasi yang digunakan oleh Indonesia. Sistem demokrasi yang digunakan oleh Indonesia, keputusan tertinggi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Makanya untuk itu rakyat memilih anggota DPR atau wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan keluh kesah, untuk menyampaikan kritik demi membangun bangsa, yaitu lewat DPR. Mereka memilih DPR sesuai dengan keinginan mereka. Nah, makanya dalam sistem demokrasi ini, di mana kita akan menemukan sebuah kebebasan, tidak ada diskriminasi, tapi kebebasan yang kita terima. Kita boleh bebas berpendapat, bebas untuk memilih siapa yang layak kita pilih. Yang kedua, ada persamaan tanpa ada perbedaan. Meskipun kita memiliki calon-calon yang berbeda, ibaratkan presiden-presiden yang berbeda atau DPR yang berbeda, tetapi tujuan kita adalah sama. Bagaimana supaya mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan damai. Yang ketiga adalah permusyawaratan. Ada musyawarah, ada dialog mufakat untuk mencapai sebuah hasil diskusi dan yang disetujui oleh semua lapisan elemen masyarakat. Ini yang harus kita pahami, bahwa di dalam demokrasi terdapat kebebasan, persamaan, dan musyawarah. Nah, dalam pandangan hidup bermasyarakat, kita dapat mencerminkan bagaimana partisipasi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk membentuk nilai-nilai kebersamaan di dalam masyarakat. Tidak ada keegoisan, tetapi yang kita butuhkan di sini adalah mengutamakan kepentingan umum. Mengutamakan tujuan bersama tanpa tujuan pribadi. Itu dah dalam sistem demokrasi. Nah, kita akan mengetahui ternyata demokrasi ini pertama sekali dipraktekkan adalah orang-orang atau masyarakat di Athena, yaitu Athena kuno yang ada di Yunani. Mereka pertama sekali menerapkan sistem demokrasi, di mana rakyat berpartisipasi langsung dalam pemerintahan. Rakyat yang berpartisipasi langsung kepada pemerintahan. Ada hubungan yang baik antara rakyat dan pemerintahan. Karena pemerintahan tahu bahwa subjek dan objeknya itu adalah rakyat. Makanya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Keputusan-keputusan politik ditentukan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Wakilnya juga dipilih melalui keinginan dan dipilih berdasarkan apa yang kita inginkan. Tanpa adanya pemaksaan, tidak. Tetapi kita memilih siapa yang layak. Jadi wakil-wakil inilah yang menyampaikan aspirasi kita. Jadi bukan serta-merta, satu desa datang ke balai kantor desa. Tidak, tetapi ada yang diwakilkan. Yang diwakilkan siapa? Ya orang yang kita pilih menjadi wakil rakyat. Ibaratkan ketua RT, Pak RT harus menyampaikan ini kepada
Bapak Sekdes, kepada Bapak Kecamatan, dan lain sebagainya. Jadi Pak RT itu nanti yang pergi ke sana menyampaikannya. Yang kedua, setelah Athena kuno Yunani, ternyata adalah orang-orang Afrika. Orang-orang Afrika juga menerapkan dan mengaplikasikan sistem demokrasi dilaksanakan untuk menentang pemerintahan otoriter kulit putih. Karena apa? Karena ada sistem perbedaan etnis di sana. Makanya Nelson Mandela adalah orang yang salah satu tokoh yang menentang akan perbedaan ini. Makanya dalam sistem pemerintahan demokrasi tidak boleh adanya perbedaan. Tidak boleh adanya kesejenjangan. Karena apa? Karena kita mendapatkan kesempatan dan kita mendapatkan hak kita masing-masing. Nah, kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak provinsi. Bangsa yang memiliki banyak pulau. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau. Ada 17.000 pulau yang terbentang. Di setiap pulau tentunya ada suku bahasa yang mendudukinya. Tapi ada perbedaan-perbedaan di sini. Tetapi perbedaan-perbedaan itu tidaklah menjadi sumber akan setiap permasalahan, tidaklah menjadi sumber akan setiap konflik di Indonesia. Kita membangun perbedaan itu sebuah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, di dalam perbedaan inilah kita diikat menjadi satu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Meskipun kita berbeda, tetapi kita memiliki satu tujuan. Supaya apa? Supaya Indonesia adil dan makmur serta damai. Nah, sistem pemerintahan demokrasi ya merupakan mekanisme sistem pemerintahan suatu negara yang mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara untuk dilaksanakan sebagai sistem pemerintahan negara yang mewujudkan kedamaian, yang mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan menjunjung tinggi toleransi. Pemerintahan bersifat demokratis ini merupakan salah satu sistem untuk membangun dan untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Selain itu juga kita dapat memahami bahwa sistem pemerintahan demokrasi ini salah satu sistem yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, dengan demokrasi yang berjalan dengan benar, maka kita dapat menciptakan salah satu cara, sarana, dan untuk mewujudkan kasih Allah kepada semua manusia. Karena apa tadi? Bahwa semua harus mendapatkan hak yang sama. Semua manusia mendapatkan kesempatan yang sama untuk turun, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan hukum. Jadi bukan hanya orang-orang terpenting saja untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan hukum. Tetapi semua dilibatkan. Semua dilibatkan untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan hukum. Inilah bentuk pengakuan terhadap harkat martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Yang mulia, yang berakal budi, mempunyai tanggung jawab yang sama. Namun jika kita menemukan orang-orang yang memiliki pembedaan, orang-orang yang memiliki sikap diskriminasi terhadap sekelompok A dan B, dia sama sekali menghina demokrasi, dia sama sekali menghina harkat dan martabatnya sebagai manusia.
Karena apa tadi? Karena pada hakikatnya kita ini adalah makhluk yang memiliki akal budi, makhluk ciptaan yang mulia, yang hendak menerapkan bahwa kita diperlakukan hal yang sama tanpa ada perbedaan. Nah, dalam demokrasi Pancasila dan kekristenan, kebebasan dan kemandirian seseorang dibatasi oleh kebebasan dan kemandirian orang lain. Sehingga dibutuhkan kesediaan untuk saling menghargai, ketulusan menerima kehadiran orang lain. Jadi tidak ada keegoisan di sini. Di sini kita harus diajarkan untuk menerima, saling menghargai, menerima dengan tulus, mengasihi mereka. Meskipun, dia sukunya begini dan lain sebagainya. Nah, kita harus menerima. Kita harus mengasihi. Kita harus menghargai mereka. Inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan tujuan yang sama tadi. Yaitu supaya Indonesia damai dan adil. Nah, pola hidup dan sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan pedoman utama yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan menuntut kepedulian sosial yang tinggi terhadap lingkungan masyarakat. Supaya kita bisa menumbuhkan kecintaan kita, supaya kita bisa menumbuhkan kecintaan kita terhadap Indonesia tanpa ada perbedaan. Jadi, di dalam sistem demokrasi Indonesia, kita dibutuhkan, kita dituntut untuk menjadi rakyat yang memiliki paham yang benar akan demokrasi yang benar juga. Nah, kita akan melihat bagaimana demokrasi dalam perjanjian lama. Apa yang dikatakan demokrasi dalam perjanjian lama? Seperti yang Bapak tadi sudah jelaskan, Alkitab tidak menyebutkan istilah demokrasi. Namun, ada beberapa peristiwa di dalam Alkitab memberikan gambaran tentang demokrasi yang benar. Ibaratkan Allah memilih Abraham untuk memulai rencana khusus Allah melalui salah satu komunitas bangsa. Supaya melalui dia, terbentuklah sebuah bangsa yang besar. Terbentuklah sebuah negara yang besar. Karena apa? Karena Abraham dijanjikan untuk menjadi bangsa yang besar. Namun kita melihat dalam Kejadian pasal yang ketiga, yaitu kejatuhan manusia ke dalam dosa, Adam dan Hawa, yang dipengaruhi oleh ular. Di sini tidak membatalkan, meskipun manusia jatuh ke dalam dosa, tidak membatalkan kehendak Allah. Di Kejadian 6, kejahatan manusia semakin merajalela. Kejahatan manusia semakin menjadi-jadi. Tidak juga mengurangi kasih Allah. Bagaimanapun caranya, tidak ada yang bisa untuk mengurangi kasih Allah. Karena apa? Karena dia adalah sumber. Karena dia yang mengawali dan dia juga yang mengakhiri. Semua manusia mempunyai hak yang sama untuk hidup dalam berkat dan pemeliharaan Allah. Tidak ada yang tidak mendapatkannya. Tetapi semua kita ada dalam kategori pemeliharaan dan berkat Allah yang kita terima. Sejak Abraham, Ishak, dan Yakub dipilih Allah menjadi bangsa yang besar, bahkan memiliki 12 suku.
Allah campur tangan memelihara kehidupan mereka. Allah campur tangan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Meskipun mereka di dalam kesengsaraan, meskipun mereka di dalam tawanan Mesir, meskipun mereka ada dalam penjajahan orang-orang Mesir, tetapi pemeliharaan Allah sangat-sangat terbukti bagi bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, 40 hari dalam perjalanan, tetapi 40 tahun dalam perjalanan, tapi pemeliharaan Allah ada dalam hidup mereka. Tuhan memelihara mereka ketika mereka berjalan di siang hari. Tuhan memberikan tiang awan supaya mereka tidak merasakan kepanasan terik matahari yang luar biasa. Ketika malam hari mereka berjalan, Tuhan memberikan tiang api supaya mereka tidak tersandung, supaya mereka tidak jatuh, supaya mereka tahu, oh ini lubang, mereka lompat. Ada penerang. Ini merupakan bukti kasih Allah. Ketika mereka lapar, Tuhan memberikan mana surgawi bagi mereka. Tetapi kita mengetahuinya, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa di mana mereka ketika mendapatkan kesusahan, oh God, Tuhan dengarlah kami. Tapi ketika mereka mendapatkan berkat, mereka menduakan Tuhan. Itulah sikap bangsa Israel. Nah, untuk itulah kita harus mengetahui bagaimana pemeliharaan Allah atas kita, baik kita orang yang berdosa, tanpa ada pembedaan. Nah, di Kejadian pasal 20, Allah memberikan hukum kepada manusia untuk mengatur kehidupan manusia dalam ketaatan kepada Allah. Bukan Tuhan benci kepada mereka, tidak. Bukan Tuhan tidak sayang kepada mereka, tidak. Tetapi Tuhan memberi hukuman kepada mereka supaya mereka bisa mengatur kehidupan mereka. Supaya mereka bisa mengetahui mana yang harus mereka lakukan. Kalau saya melakukan ini salah. Supaya ada rambu-rambu yang mereka taati. Supaya mereka tidak belok. Supaya mereka tidak lari. Tetapi tetap dalam koridornya Tuhan. Sehingga apa? Sehingga mereka memiliki hidup yang taat kepada Allah. Nah, kalian juga yang belajar online. Jangan pikir ada peraturan itu dibuat untuk dilanggar. No. Peraturan dibuat untuk ditaati. Apa saja peraturan-peraturannya? Contohnya, absen harus disertakan dengan foto selfie supaya guru tahu. Oh, si Kristo hadir, si Andita hadir. Yang kedua, ketika Zoom harus on kamera. Gunanya apa? Supaya ada komunikasi yang baik, etika berbicara yang baik. Kalau kamu matikan kamera, Bapak menjelaskan ternyata kamu tidur. Emang Bapak membaca dongeng supaya kamu tidur? Tidak. Ya, itu adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati. Tugas-tugas dikumpulkan, jangan ditumpuk-tumpuk. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Itulah aturan, gunanya aturan dibuat. Supaya kita menaati, supaya kita mengetahui rambu-rambu. Ketika kita menaati sebuah aturan, hidup kita akan damai. Hidup kita akan aman dan tenang. Tapi ketika kamu melakukan kesalahan, melanggar aturan, kamu dikejar-kejar apa? Dikejar-kejar, oh Kristo kumpulkan tugas, Kristo ini dan lain sebagainya. Namamu terus dipanggil. Kamu dikenal bukan karena ketaatan kamu, tetapi kamu dikenal karena pelanggaran. Jangan sampai ya. Nah, jadi untuk itulah sebagai orang yang layak menerima berkat ilahi harus menaati hukum dan aturan. Nah, demokrasi hanya akan dapat terpenuhi
apabila kasih dan keadilan Allah dimiliki oleh semua manusia. Kalau demokrasi itu berjalan dengan baik, kalau demokrasi itu ingin mendapatkan tujuan yang benar, yang dia harus memiliki apa? Yang dia harus memiliki adalah kasih dan keadilan dari Allah. Dia harus memiliki kasih Allah. Kalau kita tidak memiliki, otomatis demokrasi kita tidak akan berjalan dengan baik. Ya, akan ada kecurangan, akan ada paksaan, sogokan dan lain sebagainya. Apalagi kalau sistem pemilihan. Oh, ini paling banyak. Yang jalan itu warna biru sama warna merah. Meskipun kita tidak suka dengan pemimpinnya, kita tetap memilih. Karena apa? Karena kita disogok dengan uang. Ya, ini yang tidak bagus. Jadi apa? Kita harus memiliki kasih dan adil supaya demokrasi itu berjalan dengan baik. Nah, kedudukan yang sama dari kasih Allah, keadilan, kebebasan untuk memilih diberikan Allah kepada umatnya. Sama tadi asas dalam demokrasi. Ada kebebasan, ada kesamaan, ada musyawarah, ada mufakat, dan lain sebagainya. Ini adalah sistem demokrasi. Alkitab menyatakan dan Alkitab menjelaskan sesuai dengan apa yang dianut dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kita akan melihat contoh bagaimana orang-orang dalam Alkitab yang menggunakan sistem demokrasi. Yang pertama, Abraham. Abraham kita tahu di dalam Kejadian pasal 13 ayat 8 dan 9. Di situ ada dialog antara Abraham dan keponakannya Lot yang merebut tentang air dan ladang-ladang tumbuh-tumbuhan yang hijau untuk ternak-ternak mereka. Di sini Abraham menunjukkan bahwa sikapnya adalah rendah hati, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingannya dia atau kepentingan orang lain ya. Di sini Abraham, terserah kamu memilih, kamu ke kanan, aku ke kiri, supaya tidak ada pertikaian di antara kita. Kita ini adalah keluarga. Luar biasa loh Abraham. Di sini Abraham memberikan kebebasan kepada Lot untuk memilih. Memberikan kebebasan kepada Lot untuk menyampaikan apa keinginannya. Tidak menghambat. Oh Lot, no. Saya yang membawa, saya yang ngatur. Tidak. Tetapi di sini Abraham, dia menggunakan sistem demokrasi yang baik. Oke, coba Andita dan Kristo buka Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Itu temanya Abraham dan Lot berpisah, ya. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat yang ke-9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ini adalah bentuk demokrasi yang diterapkan oleh Abraham. Tidak memaksakan keinginannya dia. Tidak memaksakan kehendaknya dia. Tetapi dia memiliki hati yang terbuka. Kasih yang luar biasa. Memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih. Memberikan kesempatan kepada Lot untuk menyampaikan keinginannya. Supaya apa? Abraham mengetahui supaya jangan terjadi perkelahian antara bersaudara. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi dalam kehidupan berkeluarga. Mohon maaf, ketika orang tua kita sudah meninggal, ayah ibu kita sudah meninggal, mungkin akan ada perbedaan harta warisan dan lain sebagainya. Bisa saja adik kakak berantem, baku pukul, gara-gara tanah seluas piring. Bisa saja tidak baku sapa, kenalan dan lain sebagainya, gara-gara harta. Inilah yang harus kita cegah.
Inilah yang harus kita hapuskan supaya tidak ada perkelahian antara persaudaraan. Apalagi kalian yang memiliki adik, mungkin Andita sama Brian, Kristo mungkin sama adiknya atau enggak sama sepupu dalam rumah. Ya, yang tua harus lebih memahami apa yang diinginkan oleh adiknya. Jangan memaksakan kehendak kakak ya, tetapi pahami apa yang ingin adikmu miliki. Nah, dalam Kejadian pasal 13 ini, Abraham memberi Lot kebebasan supaya mereka tidak berantem, supaya mereka tidak ada pertengkaran, supaya mereka tetap menjalin hidup kekeluargaan secara harmonis dan rukun. Itulah tujuan dari demokrasi. Yang kedua, Esther, Ratu Esther. Pada waktu bangsa Israel menjadi tawanan di Babel, mereka diperhadapkan dengan masalah pemusnahan oleh Haman. Pemusnahan oleh Haman. Di sini masyarakat orang Yahudi, karena Esther itu dipilih oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan ya. Esther itu dipilih oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan menjadi alat untuk membebaskan orang-orang Yahudi. Nah, disinilah rakyat-rakyat Yahudi mendesak Esther, kamu harus menyampaikan permohonan perlindungan kepada raja supaya kita dilindungi, supaya kita terhindar dari pemusnahan Haman. Ada musyawarah, ada perwakilan rakyat, yaitu Esther. Nah, di dalam kejadian tersebut, ketika pemusnahan oleh Haman, ya, muncullah Nehemia yang membangun tembok Israel. Dan Ezra yang memimpin penggerakan rohani. Mereka bersatu untuk membangun negeri mereka, untuk memulihkan negeri mereka. Jadi ada persatuan untuk membangun suatu negeri mereka. Ada persatuan untuk memulihkan negeri mereka. Dalam sistem demokrasi juga dibutuhkan hal yang sama, bersatu. Tidak bercerai. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada persatuan yang kuat. Ketika ada persatuan yang kuat, maka keinginan kita, maka apa yang kita inginkan, maka apa yang negara wujudkan dan cita-citakan akan kita nikmati. Contohnya dan yang lebih konkret yang kita terima adalah kebersatuan dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Allah mengatur dan mencampuri kehidupan umatnya serta memelihara umatnya supaya kita mendapatkan kedudukan yang sama, menikmati kasih dan keadilan, serta memiliki kebebasan untuk berpendapat dan menghargai apa yang menjadi keputusan bersama. Inilah yang kita butuhkan. Inilah yang dapat kita pelajari dalam demokrasi, dalam perjanjian lama. Yang kedua, demokrasi dalam perjanjian baru. Seluruh tindakan Allah dalam perjanjian lama yang dilanjutkan sampai kedatangan Kristus, kelahiran Yesus Kristus dalam perjanjian baru, menempatkan di mana setiap manusia mendapatkan kedudukan yang sama, dengan hak yang sama, dan kewajiban yang sama. Hal ini dapat kita sesuaikan dengan hakikat manusia di hadapan Allah. Bagaimana Allah mengasihi, menyayangi seluruh umat ciptaan Allah. Karena kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Sekaligus Allah menjadi sasaran kasih Allah yang tidak terbatas. Yang boleh kita baca dalam kitab Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita menggarisbawahi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya dunia ini, semua orang yang ada di dunia, tanpa pengecualian, dia memberikan kasih sebagai bentuk tebusan dosa kita. Tuhan Yesus memberikan perintah untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Memperlakukan orang lain sama dengan memperlakukan diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan, apa yang menurut kita baik, yang tidak memiliki kekecewaan, yang tidak memiliki kesakitan, itu yang harus kita lakukan kepada orang lain. Contohnya, ketika kamu ingin menyakiti orang lain, ibaratkan kamu cubit, ya, cubit dulu diri sendiri. Kalau menurut kamu sakit, jangan lakukan kepada temanmu. Karena apa? Karena akan terjadi sistem tabur tuai. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Iya, saya akan mencubit Kristo. Tidak mungkin nanti Kristo yang akan mencubit kamu. Tapi akan ada orang lain untuk mencubit kamu kembali. Jadi apa? Jadi kita harus melakukan hal yang baik menurut kita kepada orang lain. Supaya kita juga mendapatkan hal yang sama. Nah, sebagai ciptaan yang mulia, wajar apabila seseorang menghargai sesamanya sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Ya, pengalaman ini dapat menuntun manusia pada pemahaman dan tindakan yang tidak merugikan orang lain. Karena apa? Karena manusia menempatkan dirinya atau menempatkan orang lain juga pada martabat yang tinggi sebagai bentuk penghormatan kita akan ciptaan Allah yang mulia. Dia juga diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambarnya. Kita juga diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambarnya. Jadi kita harus memperlakukan mereka dengan adil. Memperlakukan mereka hal yang sama apa yang kita anggap baik. Contohnya dalam perjanjian baru, ketika Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria. Jelas kita tahu bahwa perempuan Samaria, orang-orang Samaria dianggap oleh orang-orang Yahudi adalah orang-orang rendah. Orang-orang yang paling durhaka. Orang-orang yang paling najis. Itu dianggap oleh orang Yahudi. Tetapi di sini, Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya dan penghargaan kepada orang Yahudi, kepada orang Samaria, perempuan Samaria. Dia tidak mengikuti kebiasaan orang Yahudi yang menganggap orang Samaria hina dan tidak layak. Dia menunjukkan kasih. Artinya apa? Dia tidak ada pembedaan. Tidak membedakan golongan A dan B. Begitu juga dalam hidup kita. Jangan pernah ada pembedaan. Yang kedua, Tuhan Yesus bersedia dijamah oleh perempuan yang sakit pendarahan yang dianggap najis oleh kaumnya. Ia menerima dan membangunnya serta mengatakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Itu terdapat dalam kitab Mazmur Markus 5 ayat yang ke-34. Contoh yang kedua adalah Petrus. Petrus bersedia melayani bahkan membaptis Cornelius setelah ia memahami bahwa semua manusia sama berharga di hadapan Tuhan. Semua manusia sama berharga di hadapan Tuhan. Kalian boleh membaca dalam kitab Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-11. Coba dibaca oleh Andita dan Kristo. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Nih, Bapak bacakan ya, nanti kalian juga bisa membacanya di dalam bisa juga kalian membacanya di rumah masing-masing. Ya.
di situ ada Petrus dan Cornelius. Itu panjang sekali sampai ke pasal 11 ya. Sampai ke pasal 11 itu menjelaskan siapa itu Cornelius. Tetapi di sini setelah si Petrus memahami dan mengetahui bahwa semuanya sama di hadapan Tuhan, Petrus bersedia melayani bahkan membaptisnya Cornelius. Yang ketiga, Paulus. Paulus menerima Onesimus, seorang budak sebagai saudara. Ya, seorang budak sebagai saudaranya. Karena apa? Karena di dalam Tuhan ia memahami kesetaraan baik dalam derajat maupun sosial, semuanya sama di hadapan Tuhan. Dalam ketiga tokoh ini kita bisa belajar bahwa tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan dalam ketiga tokoh ini. Nah, oleh karena itu, diperlukan dalam hidup kita kesediaan untuk hidup bersama dan rukun sebagai orang-orang yang percaya. Apalagi kita sebagai generasi penerus, sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Remaja-remaja Kristen, kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia ketika kita memiliki murah hati, ketika memiliki sukacita, suci hati, membawa damai. Kita akan menjadi orang-orang yang dipanggil untuk saksi di hadapan Allah, untuk saksi di hadapan Tuhan, untuk mengikuti segala kehendak dan ketetapannya. Kita mengingat bahwa pengorbanan Yesus Kristus memberi kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mendapatkan haknya untuk diselamatkan dan diberkati. Jadi tidak hanya orang-orang Kristen saja, tetapi untuk semua orang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menerapkan demokrasi? Tentunya kita juga harus memahami, kita harus mengetahui bagaimana ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, ada aturan yang jelas, hak individu, ada kerjasama dan kesepakatan, keseimbangan hak dan kewajiban negara. Ini merupakan ciri-ciri demokrasi. Inilah yang harus kita miliki. Inilah yang harus kita pahami. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan demokrasi dalam gereja, praktek demokrasi dalam masyarakat, praktek demokrasi di dalam rumah. Apa yang kita lakukan? Bagaimana kita melakukannya dalam gereja? Yesus Kristus adalah kepala gereja. Seluruh orang percaya atau gereja-gereja adalah anggota tubuhnya yang memiliki kedudukan dan fungsi yang sama. Oleh sebab itu, gereja hanyalah milik Allah, bukan milik perseorangan. Semua anggota gereja atau umatnya yang sudah diselamatkan Allah harus bisa mendemonstrasikan supaya demokrasi ini terrealisasi dan teraplikasi dalam kehidupan kita. Ada 5 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, menerima, mendengar, dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan pribadi. Yang ketiga, mengakomodasi atau berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, menjunjung tinggi kesederajatan dan martabat manusia.
Yang kelima, mengupayakan kesejahteraan dan keutuhan bangsa Indonesia. Kehidupan demokratis tidak dapat terwujud dengan benar tanpa adanya kasih dan kerendahan hati. Jika tidak ada kasih, seseorang hanya akan mengutamakan kepentingan sendiri atau kepentingan kelompoknya, golongannya. Dengan itu, Bapak mengajak kita semua untuk menghayati kehidupan demokrasi secara benar, supaya kita bisa menyatakan dan mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menunjukkan bagaimana kasih Allah kepada kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena Allah mengasihi kita semua. Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dan menyelamatkan kita. Demikian yang bisa Bapak jelaskan. Jika ada pertanyaan, boleh langsung di WA ke Bapak, nanti di Japri supaya Bapak langsung bisa menjawab. Dan yang kedua, kita akan bertemu minggu depan dengan pembelajaran demokrasi di Indonesia. Bapak harap kalian nanti sudah membaca di bab 2-nya, supaya minggu depan ada pertanyaan dari kalian semua kepada Bapak. Oke, yang menjadi tugas di rumah adalah ada di halaman 5. Di halaman 5, di situ adalah refleksi diri, tapi bagian yang kedua, penugasan. Tugasnya adalah mencari informasi tentang dasar hukum demokrasi di Indonesia, nanti dikumpulkan melalui WA pribadi, nanti langsung dikirim ke Bapak, dan dikumpulkan 3 hari setelah penugasan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita semua tetap sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan ketika kita bepergian. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang pembelajaran pendidikan agama Kristen, khususnya demokrasi terhadap Alkitab. Mari Bapa yang senantiasa memampukan Andita dan Kristo untuk melakukannya dalam kehidupan mereka, terlebih khusus dalam gereja dan lingkungan di mana mereka tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berkati kehidupan kami percaya bahwa pertolongan dan berkat Tuhan akan senantiasa bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin.